hanya Isa Al-Masih. Kenapa tiba-tiba ada gereja Isa Al-Masih? Dari mana itu ngambilnya? Sedangkan di original text Bible Yunani itu kagak ada. Ngambilnya dari mana? Katanya ada duluan. Sedangkan Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, dengerin dulu. Nggak usah jawab aja. Kalau kau nggak jawab, lu diam. Makanya dengerin orang ngomong supaya kau berilmu, bro. Saya ingin kamu itu JM menjadi Kristen yang lebih baik mengerti bahwa di original text Bible nggak ada Nabi Isa, yang ada adanya di Al-Quran. Artinya kamu mencontek yang datang belakangan, kan aneh. Kau duluan tapi yang belakangan kau contek, kan aneh itu, bro. Berbahagialah kau, pakailah Yesus Kristus saja. Jadi semua gereja-gereja yang bermerek Isa Al-Masih itu, ya lu hapuslah. Berjubel-jubel itu banyak banget itu. Oke, paham sampai sini? Hitung lagi sampai 10. Poinnya bahwa Bapak tidak setuju bahwa Isa dan Yesus adalah sama. Itu poinnya saya tangkap. Apa sih? Ngomong apa sih? Iya kan Bang, kan saya kan tadi bilang oke, kalau mungkin digunakan salah contoh Bang. Digunakan salah berarti Yesus dan Isa berbeda. Beda dong. Oke, setuju Bang. Setuju lah. Setuju. Ya kalau kemudian beda, Bang, ya setuju. Dengerin diam. Kalau beda. Tidak Bang, saya sudah paham Bang. Ya diam dulu. Bersediakah kamu? Dengerin kalau beda, kita setuju beda. Bersediakah kamu menghapus semua terjemahan di Bible itu Isa Al-Masih? Bersediakah kamu datangi gereja satu persatu, dipilok ganti Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus? Bersediakah Anda? A. Bersedia. B. Masa bodoh. Silakan dijawab. Masa bodoh kayaknya Paman. Silakan. Giliran kamu nggak dipotong kok. Silakan JM. Baik, terima kasih Abang. Dalam pernyataan Yesus pernyataan Abang di dalam Bible kita tertulis Yesus Kristus. Tapi pertanyaan saya poinnya bukan di situ Abang. Saya mau bertanya lagi. Selanjutnya bisa Bang? Saya bertanya lagi. Sesuai bisa nggak Bang saya bertanya lagi Bang? Silakan Bang. Ya. Allahnya Musa adalah Elohim, Yahweh. Enggak ada Allahnya Musa. Enggak ada Allahnya Musa. Tuhannya Musa. Tuhannya Musa. Ya. Musa, ya, salah. Adalah Yahweh. Kok tiba-tiba muncul di ini Allah? Itu bagaimana Bang? Bisa dijelaskan? Oh bisa. Bisa. Tuhannya Musa nggak pernah Musa menyebut Tuhannya Yahweh. Musa tidak pernah menyebut sembahannya sembarangan. Iya. Tapi saya lagi menjawab ini. Tunggu dulu, sabar dulu. Kau catatlah, oke? Sembahannya Musa itu tidak ada samanya dengan apapun. Sama ya dengan yang ada di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak serupa dengan apapun. Oke, jadi Tuhannya Musa itu karena berbahasa Ibrani, bahasa kaumnya Musa, ya banyak sebutan, tapi nama pribadinya belum ada waktu itu. Biasa dipanggil Hasem, biasa Elohim, biasa Adonai, biasa Elroy, aku adalah aku, dan seterusnya. Tuhannya Nabi Musa waktu itu karena bahasa Ibrani. Kenapa di Al-Quran ada Allah Tuhannya Nabi Musa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahukan sebelum kamu Nabi Muhammad SAW ada Nabi sebelummu, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat. Begitu. Jadi di Al-Quran itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada 25 Nabi ditulis, sembahannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami umat muslim itu sumber hukum kami Al-Quran dan Sunnah, tidak berpatokan dengan kitabnya Yahudi. Berbeda dengan Anda, kitab Yahudi Anda tempel-tempelkan. Bagaimana penjelasannya? Masuk akal atau masuk botol atau masuk angin? Masuk rumah sakit Paman. Angin apa masuk botol Bang? Ini penjelasannya Bang. Yang berbeda sembahan itu Bang, sembahannya Nabi Musa beda sembahannya kamu sebagai Kristen. Sembahan kamu Yesus, Nabi Musa tidak menyembah Yesus.
Jadi Tuhannya Nabi para Musa nabi tidak itu. menyembah Allah, Bang. Kenapa? Tidak sinkron. Kenapa bang? Nabi Musa dalam kitab perjanjian Taurat tidak ada nama Allah, Bang. Memang tidak ada. Ya berarti Siapa kan bilang sekarang ada? enggak, Bang. Kami berpatokan di Al-Quran, nggak berpatokan di situ. Ya bisa kan sekarang, Bang. Tidak ada juga Nabi Musa, dengerin, tidak ada namanya Nabi, dengerin, tidak ada namanya Nabi Musa di perjanjian lama, nggak ada, adanya Moses. Musa itu adanya di Al-Quran. Bahasa Moses itu bahasa Inggris. Bahasa apa? Bahasa apa? Paham. Inggris, Bang. Moses bahasa Inggris. Mose itu Ibrani Mose, kalau ada Musa di sana. Mose. Musa kan anak. Ya Musa anak pakai Musa dari mana, Bang? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Musa namanya berbeda, bukan Iya, Mose. terus kau di Bible-mu kenapa ada Musa? Dari mana ngambilnya? Mose, Bang. kenal Mose. lagi. Sekarang Mose, Bang. terjemahan di Bible itu, dengerin dulu, dengerin. Terjemahan di Bible-mu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu ambil dari mana? Silakan. Satu, hitung lagi sampai 10. Original teksnya Mose. Oke, lu bisa baca original Musa dari teks. mana, Bang? Musa dari mana? Pertanyaan saya, Musa dari mana? Entar dulu. Dari mana, Bang? Entar Wah, dulu. garang-garang nama baru. Mose namanya. Yakin kau bisa tidak pakai terjemahan? Coba kalau kau nggak, coba kamu, dengerin dulu, diam dulu katanya mau nggak mau pakai terjemahan. Sekarang kamu bacakan saya. Kejadian satu, kejadian satu original teksnya. Kejadian satu ke bawah. Silakan original teks. Kamu Saya nggak mau sepakat pakai dengan Anda terjemahan? tadi bahwa kalau kita zaman yang berbeda kembali pada original teks. Iya, original teksnya bagaimana bunyinya? Silakan. Coba bacakan original teksnya. Wah hebat, ini kok bisa baca original teks nih. Gua demen nih, gua mau belajar sama lu. Kita Satu, mulai. dua. Gini, Bang. Nggak usah begini, nggak usah begini, nggak usah begini, bro. Saya jawab Sekarang, kamu ikut. Kalau nggak gue turunin nih, gue nggak suka anak yang ngeyel. Kamu kan akademik ini, pinter kau original teks. Coba bacakan kejadian satu, original teksnya aja. Kejadian satu, original teksnya. Saya mulai dengan Beresit, lanjut, silakan. Original teks itu tuh. Coba. Original teks coba dibaca. Anda kalau saya bicara, Anda bicara. Ya katanya Makanya ini saya tanya Anda. Gini, Silakan Bang. baca itu, silakan baca itu yang ada di layar. Gini, Bang, saya bicara Anda diam. Anda bicara saya diam, Anda mute. Ya silakan baca itu yang ada di layar. Katanya Gini, Anda nggak mau Bang, pakai terjemahan. Poinnya. Kok poin? ya Kok tadi- poin? Tadi Anda sampaikan. Kok poin? Baca aja dulu. Katanya original teks mau dibaca. Kalau orang Kristen di Israel, di Ibrani, membacakan original teksnya, bagaimana Anda bisa menjawab mereka? Kalau Musa itu dari mana bahasanya? Ya udah lu turun aja deh daripada gue emosi. Aduh. Nggak nyambung kamu. Oh, ludah dulu, Bang. Oh ya udah naikin lagi lah. Kasih lidah rohani dulu, Bang. Kok jadi muter-muter kau? Itu ada Bang Jakobus itu. Kagak ada Nabi Musa itu di Bible Anda nggak ada. Yang ada Mose. Ngambil lagi di Al-Quran kan terjemahan. Ngambil melulu. Kalau nggak nyolong nggak hidup lu nggak tenang gitu loh kalau nggak nyolong di Al-Quran. Oh, itu kata Bang Palopo agama si kon itu. Udah James. Ya James, kan malam. James, Ini Bang Jakobus Muslim apa Kristen? Bang Jakobus, malam. Kristen dia. Bang James, selamat malam. 981. Ini lanjut lagi, Bang Handi. Yakobus tadi itu Kristen dia, silakan. Kalau kau bertanya itu, JM naikin lagi. Kalau kau mau bertanya, ya kita jawab insya Allah lah semampu kita gitu ya. Tapi dulu jangan ngeyel kalau udah dikasih tahu. Saya tidak pakai terjemahan, saya pakai original teks. Di tes suruh baca nggak bisa. Terus mau ngapain?
Kitabul Muqaddas itu dari Yunani ke bahasa Arab. Oke, di abad ke-9 867 Masehi. Dari Yunani ke bahasa Arab. Di sana banyak penyelewengan terjemahan ke bahasa Arabnya. Karena apa? Udah cenderung ke Islaman, istilah Islam diambil semua. Apa itu? Artinya apa tuh? Artinya apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap dan seterusnya bisa terjemahkan. Mulai dari kejadian satu dulu. Anda tidak paham. Paham saya. Paham. Coba, Anda tidak paham bahasa Ibrani. Kamu paham? Paham. Oke. Coba Anda bicara. Apa arti Elohim itu? Dengarkan dulu. Katanya pintar. Kamu ini gimana sih? Katanya pintar. Saya mau tes. Apa artinya bara? Apa artinya bara? Satu kata loh. Apa artinya bara, bro? Katanya ngerti bahasa Ibrani. Tes doang. Apa artinya bara? Api, Paman. Jangan langsung ke nomor 2-nya dulu, beresitnya. Pertamanya dulu, apa artinya bara? Saya jawab kalau Anda mood. Apa artinya bara, bro? Apa artinya bahasa Indonesia apa? Itu Iya, bahasa Indonesianya apa bara? bahasa Ibrani penciptaan. Coba Anda Kok bahasa bicara dengan saya, jangan bahasa Ibrani. bahasa Ibrani. Apa artinya bara? Penciptaan. Apa artinya Elohim bahasa Indonesia? Pakai bahasa Ibrani. Saya tanya. Iya, Elohim itu Ibrani apa? Diartikan ke bahasa Indonesia. Wish. Elohim itu diterjemah. Dengerin dulu kalau orang ngomong jangan bangsa tabrak. Israel keluar dari Mesir, bahasa Ibrani apa? Elohim itu, aduh susah kali ini. Udah turun nih kamu. Satu-satu. Sosok mau bahasa Ibrani, emang ini kitab kamu? Kitab orang aja lo, nempelin di kayak bisa baca aja lo. Iya, Salah Bang baca juga tadi itu kejadian Jangan nomor 2 gitu, dia Bang baca. JM. Ya kalau disuruh, maksudnya diminta, tunjukin gitu loh. Jangan abang juga Elohim ngomong artinya Tuhan. gitu loh. Elohim artinya Tuhan. Terus Tuhan artinya apa? Bahasa Ibrani. Tuhan, guru, bahasa Indonesia gitu. Iya, kalau Tuhan bahasa Ibraninya etos apa? Artinya Allah. Beda. Artinya Anda Allah. paham dulu. Etos dan Saya Elohim tanya beda. Tuhan Karena dalam bahasa Ibrani sejarahnya apa? gini, Bang. Sejarahnya gini. Kenapa disebutkan Elohim? Anda tahu tidak? Saya Kenapa pakai tanya Elohim, bukan pakai Yahweh? Tuhan, bukan Elohim. Tuhan itu siapa? Bahasa Ibraninya apa Tuhan itu? Kalau bahasa Yunani etos itu adalah Yahweh. Etos Kalau apa Theos? Karena dalam sejarah kitab Etos apa Theos, Bang? mau menyebut Allah Maha Tinggi Yahweh. Etos Karena apa Theos, sangat sakral, Bang? maka diganti dengan Adonai. Bang. Atau Lanjut. Ya jadi Bang Jem, kalau Tuhan tuh bahasa Inggrisnya God, begitu loh Bang. Masa nggak ngerti-ngerti sih, sudah pada tua loh kita ini. Lanjut Bang Abu, Bang Dari Andi. mana pula datangnya tos? Ya, Bang Yakobus, monitor Bang Yakobus. Kenapa sih mempertolol diri kalau naik ya? Heran saya. Sosok Ibrani lagi. Apa hubungannya Ibrani sama Kristen sih? Nggak ada, Bang. Kalau bisa kau konsen aja ke Yunani. Supaya terjemahannya ke bahasa Indonesia itu nggak ada yang salah. Jangan pakai lagi kata-kata istilah dalam Islam. Anda tahu Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Apa fungsi Taurat dalam Kristen? Dengerin dulu pertanyaannya ya. Taurat itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Apa fungsi Taurat dalam agama Kristen? Fungsinya apa? Silakan. Baik, saya jawab pertanyaan Anda yang pertama. Kenapa Kristen itu berkaitan dengan
Saya nggak nanya itu. Ibrani, bahasa Ibrani. Saya nggak. Karena Jawabannya pertanyaannya bukan apa fungsinya Torah nempel di Saya kitabmu untuk Kristen, apa fungsinya? Silakan. saya jawab dulu pertanyaan Abang yang pertama, baru kedua. Nggak usah Pertanyaan pertama Abang yang diajukan pertama, aja. kenapa Kristen itu berkaitan dengan Ibrani? Saya jawab, Bang. Iya, silakan. Saya jawab karena Pak, Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani, Taurat Musa itu. Yang Yahweh karena adat istiadatnya sangat sakral Yahweh itu, maka diganti dengan Elohim dan Adonai. Anda paham tidak? Oke. Pertanyaan ya udah cukup, udah paham saya. Sabar, Bang. Udah cukup, jangan dipanjangin. Apakah dengerin dulu pertanyaannya? Apakah sembahannya Nabi Musa sama dengan yang kau sembah orang Kristen? Sama beda. Langsung aja ke situ biar nyaho dia. Apakah yang disembah Nabi Musa sama yang disembah orang Kristen? Termasuk kau? Jawab. Kita buat kesepakatan, Bang. Saya jawab. Anda jangan bicara. Iya, coba ya saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang tidak, Bang. Saya jawab, Anda Iya. Setuju. Anda datang, saya jawab, Anda bicara. Makanya dengerin. Kau nggak dengar orang bertanya, kau ngomong juga. Silakan. Tapi kalau kau nggak jawab nanti saya turunkan nih, dengerin ya. Apakah sembahannya Nabi Musa atau apakah Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Sama beda. Jawab. Kita buat kesepakatan, Mas. Saya jawab, saya bertanya lagi. Ya, silakan. Oke. Sama, Bang. Ya, siapakah nama Tuhannya Saya Nabi bertanya lagi, Musa? Bang. Saya bertanya lagi, Bang. Enggak, siapakah nama Tuhannya Nabi Musa dan siapa nama Tuhannya Kristen? Kalau sama. Saya udah jawab, Bang. Saya tanya lagi, Bang. Iya, Anda nggak bertanya bisa, dua kali. harus diperkuat di situ. Tidak seperti, Bang. Nanti saya bertanya lagi. Anda tanya lagi. Enggak dulu, diperjelas dulu. Kalau sama, siapakah Tuhannya Nabi Musa dan siapakah nama Tuhannya orang Kristen? Silakan. Baik, Bang. Pertanyaan Anda pertama kan saya sudah jawab. Pertanyaan ini saya jawab kedua lagi nanti. Saya jawab yang pertama dulu. Lu mau jawab atau tidak? Lu mau jawab atau tidak? Saya mau jawab, Bang, tapi saya mau jawab, Bang, tapi seolah Anda yang Ya udah lu turun dah. Ini berisik siapa ini santan nih? Tuannya orang Kristen itu Yesus. Tuannya Nabi Musa bukan Yesus, beda bro. Kau bilang pula sama. Makanya kalau nggak mau jawab itu, kau bilang aja sama. Nah ini penekanannya pertanyaan kedua. Karena saya nggak mau double pertanyaannya. Kalau saya double pertanyaannya, pasti kamu nggak jawab. Misalnya pertanyaan gini, apakah Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Kalau sama, siapakah nama Tuhannya Nabi Musa? Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Bisa aja saya sekali bertanya, Anda bisa menjawab dua gitu loh. Tapi saya biasanya mengajar itu step by step. Kau bilang pula sama. Dari mana sembahannya Nabi Musa sama dengan sembahan kau? Tuhanmu Yesus, Nabi Musa nggak menuhankan Yesus, coy. Beda. Asbun aja kau itu kalau ngomong. Oh, tapi kamu dua kali bertanya. Penguatan aja dari jawaban. Penguatan. Oke. Lagi dia. Ya. Sekarang bro. Oke. Siapakah nama Tuhannya Nabi Musa dan siapa nama Tuhannya orang Kristen? Silakan. saya jawab ya, Bang ya. Gini, Bang. Yesus diperkenalkan setelah zamannya Nabi Musa. Saya nggak nanya itu. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Silakan. Saya janji saya jawab dan potong. Jadi hanya dua kata yang kau harus sebut. Karena ini nama, ini dengerin ya. Karena ini nama Tuhan. Karena ini nama Tuhan. Jadi hanya dua kata atau satu kata. Siapa nama Tuhannya? Dengerin dulu pertanyaannya. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Siapa nama Tuhannya orang Kristen? Silakan sebut nama. Tuhannya Nabi Musa adalah Yahweh, karena nama Yahweh. Udah cukup Yahweh udah. Yahweh, Nabi Musa Yahweh. Sekarang udah. Nabi Musa Yahweh. Tuhannya Kristen siapa namanya? Silakan. Yahweh.
Di mana tertulis Tuhannya Kristen Yahweh? Makanya saya jelaskan, Anda dengar. Ya kan dijelaskan. Saya jelaskan kenapa dibilang Yahweh. Yahweh Tuhannya. Ya, jelaskan Jen, jelaskan. Iya udahlah. Tuhannya Yahweh ya. Ya silakan Tuhannya Yahweh. Awas lu nanti menjelaskan ya Tuhanmu Yahweh, awas lu nanti meleset menjadi Yesus. Awas lu ya. Lanjut. Awas lu meleset. Tuhanmu Yahweh. Ya. Kemudian karena kata Yahweh itu sangat sakral. Saya ada dalilnya, Bang. Tidak bisa disebutkan oleh bangsa Israel, maka diganti dengan Adonai atau Elohim yang maha besar atau Tuhan. Gitu, Bang. Karena sakral nama Yahweh itu menurut adat istiadatnya bangsa Israel. Kemudian lahirlah Yesus Kristus. Lu kok lari ke Yesus? Kok lari ke Yesus? Kenapa ganti Tuhan? Kenapa lu ganti Tuhan? Yahweh aja lu. Jangan lagi ganti jadi Yesus. Dengar saya jelaskan. Iya silakan. Zamannya Yesus. Kenapa Yesus muncul? Kata Yesus muncul, saya perlu jelaskan itu. Kenapa? Jadi gini, Bang. Saya hormati ajaran Abang, saya hormati. Sekalipun berbeda ya kita saling menghormati dalam toleransi, Bang. Minta maaf kalau tadi ada hal-hal yang ini. Tapi intinya gini, Bang. Saya hormati. Tapi lu jangan ganti nama Tuhan. Tadi Yahweh kenapa lu ganti jadi Yesus? Ya, Bang. Saya jawab ya, Bang. Iya, silakan. Nama Tuhan kok ganti-ganti? Wah. Saya jawab, jadi jawab nggak, Bang? Bang, jadi Bang, silakan Bang. Sorry maaf. Diam, Bang. Diam. Saya jelaskan selesai. Anda bicara, saya akan diam. Saya janji, Bang. Tapi saya izinkan saya bicara selesai. Ya. Itulah diskusi. Kita diskusi bukan tanya jawab seperti ulangan. Silakan Bang. Silakan. Oke, terima kasih Abang. Hormat. Jadi menurut keyakinan kami, ketika zamannya Yesus Kristus, lahir Yesus Kristus, kata yang dipakai dalam teks original teksnya adalah bahasa Yunani, yaitu Theos dan Quarius. Aquarius tadi bilang apa? Dengar dulu, Bang. Lanjut dulu Bang Adinya. Pusing kepala aku ini. Kurios kali, bukan akuarium. Tadi Theos bilang ethos, sekarang Kurius bilang Aquarius. Yang mana yang betul? Ini sepertinya penjual akuarium. Theos, oke, Theos. Dengerin dulu. Silakan Bro, silakan terserah lu. Kita dengerin. Terserah dia. Saya malas diskusi ya lalu. Enggak. Saya luruskan. Anda salah ngomong. Masa kita nggak boleh luruskan? Udah lanjut. Kurios. Kalau kurios itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Karena rasa segan bangsa Yahudi waktu itu untuk menyebut nama Yahweh. Dan di situ pun dikatakan bahwa Theos itu dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani yang menerangkan tentang Sang Elohim itu, Yahweh itu. Theos artinya apa? Theos artinya Yahweh. Tapi kalau jangan ngarang, Bro. Yang bikin kesel itu ngarangnya itu loh. Bukan, kita hargai Anda, makanya kita itu. Anda kalau salah nanti Anda tinggal dibahas. Oke, Jangan baik. Anda potong pertanyaan saya. Oh, siap. Mantap. Oke, lanjut. Catat ya, Theos itu Yahweh. 3 kali, Bang. Ya, lanjut. Kurios itu artinya Tuhan atau guru atau yang maha besar, yang besar, pembesar seperti itu. Karena tradisi bangsa Yahudi saat itu tidak bisa menyebut Theos sembarangan. Oke, jadi Yesus itu Theos apa Kurios? Sama seperti Elohim atau Adonai bahasa Ibrani. Yesus itu Theos Jadi apa Kurios? Ucapannya saja, Bang. Iya, saya tanya, Yesus itu Theos apa Kurios? Belum Yesus jadi Bang Abu, belum selesai. Belum ada. Oh ya, oke. Jadi saya jelaskan lagi. Ketika Thomas mengaku kepada Yesus, dia mengatakan Kurios dan Theos. Artinya Yesus dalam kepercayaan kami, dia adalah guru, dia adalah nabi, dia adalah Allah raja,
dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada Sehingga Allah, ketika kenapa Thomas tidak ada Allah, hei? Hei, kenapa ada Allah? itu kan begini bang, saya kan bilang dari awal, hanya bahasa saja, tapi tujuannya yang itu. Nggak bisa lo bertujuan-tujuan, nggak boleh begitu, nggak boleh pembenaran gitu, nggak boleh. Kenal bang, gini bang, seperti Moses, Musa. Enggak, pertanyaan sederhana kok diputar-putar, bro. Siapa sih sebenarnya nama Tuhan yang dengerin dulu, kok panjang kali. Sebentar, terakhir dari saya. Sederhana, siapa sih nama Tuhanmu yang kau sembah sekarang ini, siapa? Jawab dulu aja itu, silakan. Itu doang. Kenapa lu panjang kali? Kami. Makanya saya harus menjelaskan. Nama Tuhan doang, nggak perlu dijelasin. Siapa nama Tuhanmu? Yang kami sembah adalah Yesus Kristus, yang adalah. Kenapa panjang kali? Nama aja, nama Tuhan yang kau sembah. Nama siapa? Kita sudah jawab Pak. Yesus. Tiga. Adonai, Elohim, Yahweh. Bukan Yesus. Kenapa itu disebut? Saya perlu jelaskan. Nggak usah dijelaskan, nggak perlu. Salah satu ya salah Pak. Nggak perlu dijelaskan. Kami nggak minta penjelasan. Saya hanya minta nama Tuhan yang kau sembah, cukup. Nama aja, siapa? Siapa nama Tuhanmu sih yang kau sembah? Sebut satu nama. Onde mani. Ini kok menyebut nama Tuhan kok ribet banget sih lo, hidup lu. Oke, saya jawab bang. Ya, siapa namanya? Yang dalam menyatakan dirinya adalah Yesus Kristus sebagai penebus. Ya udah, Yesus. Nah, berarti Tuhannya Nabi Musa beda dengan udah kau jawab. Berarti Tuhannya Nabi Musa beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu Yesus, Nabi Musa, Tuhannya bukan Yesus. Kau bilang tadi awal sama. Nah, terjadilah penipuan kau di sini. Selesai, lanjut. Thomas tadi dia katakan Bang Handi yang merubah menjadi Yesus itu Thomas. Betul nggak Bang Jem? Yang tadi kau katakan tuh. Tidak, sekarang pertanggungjawabannya Bang Handi. Di mana Musa menyembah Yesus? Saya setuju Bang, pertanggungjawabannya Bang. Saya setuju, pertanggungjawaban itu. Di mana Musa menyembah Yesus? Itu, silakan. Yesus diperkenalkan setelah zaman Musa. Anda paham tidak? Yesus lahir ribuan tahun setelah Musa lahir. Yesus diperkenalkan, Allah memperkenalkan Yesus dirinya sebagai Yesus itu setelah Musa lahir. Bagaimana Musa bisa menyembah Yesus kalau Yesus diperkenalkan setelah zaman Musa? Ya, ketika Yesus sudah diperkenalkan dan lahir di Maria, dia menyembah kepada siapa? Yesus ini tidak menyembah kepada siapa-siapa. Coba kamu buka di Matius 11:25. Baca. Matius 11:25. Silakan baca. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, di antara pernyataan ini, yang mana Tuhan, Bapa atau Yesus? Itu ada kata nyembah tidak Bang? Tadi Anda bilang Yesus menyembah kepada siapa? Ada penyembah. Yohanes 4:22, kata Yesus, kamu menyembah apa yang kamu tidak ketahui, dan kami menyembah apa yang kami ketahui. Menyembah nggak? Yohanes berapa Bang? Yohanes berapa? Yohanes 4:22. 4:22. Tapi sebelum ke situ, Matius 11:25, bagaimana itu? Ternyata Yesus punya Tuhan. Gini Bang, Yohanes 1. Jangan dulu gini. Yohanes itu dibaca secara utuh Bang. Anda baca buku harus secara utuh berani menyimpulkan. Tidak bisa hanya baca. Ya kalau secara utuh, tunjukkan satu perikop secara utuh. Dengan Yohanes 1 perikop, ayat 1. Yohanes 1 Bang. Yohanes 1. Saya nggak nanya Yohanes 1 nomor 1 Bang. Saya nggak nanya itu. Lompat ke Yohanes Anda kan meminta di mana Yesus menyembah. Saya kasih dalil. Nah, kalau kita berbicara itu nanti kita ke situ Yohanes 1 nomor 1. Nah sekarang Anda mampu nggak membuktikan Musa menyembah kepada Yesus? Tadi saya jelaskan Anda kemana tadi? Musa menyembah kepada Yesus itu ada diperkenalkan Allah dengan nama Yesus itu setelah zamannya Musa. Bagaimana? Setelah Yesus ada di muka bumi, siapakah Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus? Yesus baca Matius 4 nomor 10. Yohanes 1.
Silakan saya baca Yohanes 1 Bang. Coba dibaca. Oke. Baik, kita ikuti. Yohanes 1. Jangan tengah-tengah Sampai Bang. selesai. Jangan lompat ya. Itu ada penjelasannya tuh. Ya, silakan dibaca Bang. Jangan lompat ya. Tuntaskan ya. Silakan Abang baca. Karena kalau saya baca masa saya suruh dibaca? Sampai selesai Yohanes 1. Enak kali kau yang bawa data, saya pula yang disuruh baca. Nah tadi saya kasih data Yohanes 4:22, Yesus menyembah. Matius 11:25, Yesus bertuhan. Yohanes 11:44. Pada mulanya saya baca Bang. Silakan. Pada mulanya Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Habis rokok 2 bungkus firman terus ini. Habis rokok 2 bungkus. Balik lagi ke sana. Bang, ambigu nggak bisa dikalahkan, eksplisit nggak bisa dikalahkan dengan ambigu, Bang. Karena begini, nggak apa-apa. Ayat 13 dikatakan firman itu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Abang nih menuduh saya lompat-lompat. Tadi Yohanes 1 kok loncat. Makanya dengar saya baca dulu, selesai. Iya, siap. Kalau saya belum baca, Anda menyimpulkan lompat firman. Oke. Disambungkan, Bang. Makanya tunggu saya harus baca dari ayat 1 sampai ayat 13 sampai tuntas. Baru bisa menjelaskan siapa itu firman, siapa itu Yesus. Firman dan Yesus tidak beda. Silakan. Silakan. Kita buat kesepakatan dulu Bang. Saya baca jangan dipotong-potong. Iya, nggak dipotong Bang. Nggak dipotong. Malah saya ambil bantal ini Bang. Justru itu. Ya, habis saya jawab. Iya sudah kata habis. Silakan.